Salam dalam kasih Kristus. Saudara, kalau kita berbicara tentang orang kaya, yang terlintas dalam pikiran kita kekayaannya, kehidupan yang serba mewah, rumahnya yang besar, megah, bak istana. Apa pekerjaannya? Gak ada cerita yang sedih, prihatin. Pasti ceritanya bahagia, menyenangkan. Tetapi ternyata Yakobus mempunyai pesan yang negatif terhadap orang kaya yang mengesankan untuk berhati-hati karena risikonya bisa membahayakan bagi orang kaya, bahkan fatal. Waduh, kok serem? Memang pesannya apa? Apakah pesan ini hanya bagi orang kaya? Menurut hemat saya, kok tidak. Sebab siapa saja yang sekarang belum masuk dalam kategori orang kaya, Allah berkuasa melimpahkan berkat tak terduga. Bahkan mujizat orang yang semula dikenal sebagai orang miskin, bisa saja Allah berkenan memberikan kepercayaan dengan harta yang melimpah dan berubah status. Sering orang menyebut OKB, orang kaya baru. Kalau toh belum kaya, siapapun bisa memberikan masukan, pertimbangan atau apapun sebutannya agar orang kaya berhati-hati. Saudara, untuk menemukan jawaban apa pesan kitab Yakobus, kita akan mengikuti renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan bersama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima bagian firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1-6 yang tertulis demikian. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan foya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema, hai orang kaya, berhati-hatilah. Saudara, Yakobus memusatkan perhatiannya kepada para tuan tanah, yaitu para pemilik perkebunan yang luas. Yakobus tidak menekankan tentang pertobatan, tetapi kabar akan datangnya penghakiman. Kata-katanya langsung ditunjukkan kepada orang-orang kaya karena kemalangan yang akan menimpa mereka. Kekayaan mereka sedemikian banyaknya sehingga tidak dapat menghabiskan. Akibatnya hasil buminya membusuk. Pakaian mereka dimakan ngengat. Uang dan perhiasan mereka dari emas dan perak hilang cahayanya, akan menjadi kesaksian pada penghakiman. Bukan itu saja, mereka cukup persediaan tapi tidak membayar buruh dengan upahnya. Keluhan mereka terdengar oleh Tuhan semesta alam. Kehidupan mereka di bumi hanya menekankan kemewahan dan kelezatan.
Mereka hanya memuaskan hatinya hanya dengan makan dan minum saja. Mereka menutup mata menjelang hari penghakiman. Mereka menghukum dan membunuh orang benar dengan menguasai majelis pengadilan. Saudara, karena semua hal itu orang kaya harus berhati-hati hidupnya. Karena kalau tidak akan mengalami kemalangan pada waktu penghakiman seperti yang digambarkan oleh Yakobus dalam bacaan kita. Kalau demikian, apa makna hati-hati dalam tema renungan kita kali ini? Yang pertama, sesungguhnya orang kaya tidak salah. Bahkan bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberkati dengan kekayaan. Sesungguhnya Tuhan menginginkan agar kekayaan dimiliki tidak digunakan untuk memuaskan nafsu dan memenuhi kepentingan sendiri. Tuhan menghendaki kekayaan digunakan untuk menolong sesama, peduli pada orang lain yang membutuhkan. Kalau orang kaya mempekerjakan orang, harus dipenuhi kewajibannya dengan memberikan upah, menjadi haknya yang layak, bahkan kalau bisa lebih, agar orang lain pun bisa merasakan berkat dari kekayaan orang kaya. Yang kedua, gunakan kekayaan untuk melayani Tuhan bagi pekerjaan dan kemuliaan namanya. Kekayaan juga digunakan untuk mendukung pelayanan dan lembaga-lembaga pelayanan yang membutuhkan. Kesemuanya itu untuk semakin memperluas Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang banyak, bahkan bagi semua orang. Ketika motivasi dan tujuan kekayaan itu digunakan sesuai kehendak Tuhan, maka bukan kesengsaraan, hukuman yang akan diterima, tetapi semua yang dimiliki akan menjadi berkat bagi dirinya dan sesama. Dan Tuhan akan semakin melimpahkan berkat sehingga kehendak Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami melimpah dengan syukur karena Engkau berkenan menunjukkan kehendak-Mu atas kekayaan yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk mengelola dan menggunakan kekayaan seturut dengan kehendak-Mu. Bukan untuk kemuliaan diri kami, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.